Halo Tribuners, jumpa kembali bersama kami di sini ngoper ngobrol Ngobrol Persib Persib Bandung. Bandung. Ya tentunya kita makin semangat nih kalau untuk ngobrol tentang Persib Bandung nih ya, Iya, karena ya sudah betul. masuk di pertandingan-pertandingan yang seru-seru. Seru betul. Ya. Oh ya, Tribuners jangan lupa kita tetap patuhi protokol kesehatan, kayak kita pakai face shield gini dan jaga jarak nih, ya. Terus jangan lupa juga pakai masker kalau tidak pakai face shield ya pakai masker, terus cuci tangan dan jaga jarak kalau kita beraktivitas di luar ruangan ya. Betul Dan sekali. mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat. Saya Diki Fadian Cuhut Amin. dan di samping saya ini, halo, Bung Halo, Tarsi. Retarsi Sutomonayo. Yes, nah kita hadir ke ruangan Anda, Tribuners, terutama untuk para bobotoh yang sudah nongkrong nih di depan layar, mungkin di apa, di depan HP-nya masing-masing ataupun juga di PC ya. Nah, Tribuners, pekan ini kita akan berbincang tentang ada catatan menarik nih ya dari Iya, laga yang sudah lewat ini ya, dan kita juga di depan sudah siap-siap ada laga yang lebih seru lagi. betul. Tentunya ada pemain yang menarik perhatian nih, Bung Tars ini ya. Iya, ada beberapa pemain yang menurut saya cukup menarik perhatian pada terutama lawan itu ya kemarin Persita ya. Persita. Lawan Persita Tangerang. Itu ada Bayu Fikri. Bayu Fikri itu pemain yang baru direkrut juga November pada Desember Mhm. lalu tahun 2020. Dan kemarin untuk pertama kali dia main di laga kedua ini, tapi dia sudah dipercaya untuk tampil sepanjang pertandingan Sepanjang pertandingan 90 ya. menit. Dia sudah menjalankan peran Supardi Nasir yang selama ini eh, lengket di posisi itulah. Oh iya Iya, iya iya. Menggantikan seniornya dulu sementara ini ya. iya. Ini ya. Padahal sebenarnya di situ kan masih ada pilihan lain. Memang Betul. ini bagian dari rotasi juga karena Hand Hand sudah mendapat jatah lebih banyak di laga Hmm, pertama waktu lawan iya iya. eh, Bali United ya. Jadi kan kata Robert Albert itu dia bilang pemainnya kebagian tiap pertandingan Siap pertandingan betul. beda-beda Ya. orang gitu ya. Ya kayak Extra juga sudah akhirnya Nah, sudah melakukan debut. nah ini catatannya gimana nih tentang Ezra ini ada yang bisa dikupas sedikit nih, Bung Tarsing. Iya, menarik sih sebenarnya karena dia sempat latihan dulu bersama Ferdinand ya. Tetapi kemudian ternyata tidak dimainkan di lawan Bali United. Iya iya. Waktu itu alasannya belum fit. Nah, kemarin juga dia dimainkan tetapi memang sebagai pemain cadangan. Dia menggantikan Esteban Vizcarra kalau nggak salah di babak Mhm. kedua. Dan menariknya kalau dari secara permainan pertama selain dia satu persentuhan pertamanya itu jadi gol. Wah, itu yang Nah, yang bikin orang ya jadi ini ya. memang kalau kita nonton waktu itu Ya, gol ketiga iya. Persib itu umpan dari Bayu Fikri nih Iya, itu yang dia. ngasih Makanya umpan. Ya, Bayu Fikri memang crossing dari sisi kanan, polanya menyusur ya, mhm. menyusur lapangan. Itu memang bola harusnya kalau kita lihat Iya dari iya. itu harusnya Ferdinand yang pertama menyentuh bola itu. Iya iya. Tetapi Harusnya juga gitu ya. ya, tetapi seperti yang komentator bilang juga saat waktu itu dalam pertandingan itu, memang striker tidak boleh kaget. Nah, Iya itu yang iya iya. dilakukan oleh eh, Ezra? Ezra. Mmm. Ketika bola itu lolos dari Ferdinand, dia sudah Iya iya, siap-siap benar benar langsung benar. dengan kaki. Lapis kedua berarti di belakangnya Ya, udah siap ya? dia sudah memikirkan kemungkinan bahwa bola ini bisa saja lolos dari pemain pertama Mhm. atau juga pemain pertama sendiri Ferdinand Iya iya. temannya atau juga pemain pertama eh, pemain lawan waktu itu Persita Mhm. back pertamanya. Nah, itu Mhm. bola itu lolos dan dia akhirnya mendahului back lawan. Iya, Sebenarnya kan masih ada back dekat dia, dekat-dekat tetapi dia, dia heeh. lebih cepat untuk mengambil bola itu Mhm. dan terjadilah gol. Dan menariknya ini gol pertama dia di laga pertama. Kemudian juga dia sempat bikin selebrasi yang apa ya, seperti yang dilakukan juga Fred Butuan di awal, pergi ke tengah, kemudian eh, berlutut lalu menuju ke atas. Tetapi itu tidak melibatkan pemain lain ya, Iya dia iya. sendirian dan itu katanya dipersembahkan untuk ibunya yang sudah meninggal. Gol Oh, itu iya ya iya iya. Oh, iya iya. istimewa Nah, itu karena gol pertama istimewa. di debut kan. Iya. Siap ya. Heeh heeh. Nah, ini kalau itu Ezra di catatan ini juga ada Farsad Nur nih. Kemarin itu kan Ya. bisa jadi sesuatu yang Mhm. ya ini juga buat buat lawan ya, lawan-lawan Ya, yang lain ini yang siap-siap nih. betul. Varsatur memang
sebenarnya belum kelihatan benar karena dia juga tampil di bawah 10 menit ya sebenarnya. Jadi memang saya sepakat dengan Robert Albert yang mengatakan bahwa kita belum bisa menilai Farsad Nur saat ini karena dia sudah tidak main 1 tahun. Kemudian hanya ya secara fisik oke lah dia masih ya karena memang dilatih fitness kemudian juga latihan mandiri, tetapi kan secara permainan tim belum. Pertama ini dia pertandingan pertama setelah 1 tahun tidak bertanding, kemudian juga dengan tim baru dan adaptasinya mungkin belum karena dia baru nyampe juga 2 hari sebelum pertandingan. Iya, langsung nyampe di main. Jogja dan itu kan menurut saya tidak fair Masih juga jet lag untuk juga ya, masih jet lag sebenarnya Iya, kali ya. betul. Tidak fair juga untuk menilai permainan dia. Iya. Saya kira dia juga dimasukkan setelah Persib unggul 3-0 aman lah sebenarnya. Jadi Iya, ya benar-benar. dimainkan beberapa pemain yang tidak dimainkan. Nah, sementara kembali ke Esra saya lihat memang menariknya karena posisi dia waktu itu memang bukan striker apa ya penyerang tengah ya, tetapi dia juga bergerak dari sisi kiri karena dia memang menggantikan Vizcara. Nah, dia menggantikan Vizcara, ada beberapa gerakan dia yang menurut saya cukup untuk cukup menjanjikan lah. Ada beberapa gerakan dia ketika mengelabui beberapa pemain dan juga bisa one two dengan pemain seperti waktu dia one two dengan First Butuan. Lalu body ball, ada body ballnya cukup karena memang postur dia lumayan gede ya saya pikir. Karena posturnya bagus, dia memanfaatkan itu untuk body ball, artinya dia tidak mudah kalah kalau duel 1 lawan 1 lah kalau fisik itu menurut saya yang saya lihat. Kemudian juga dia bisa bergerak ke kanan. Dia bertukar tempat dengan Febri di babak kedua itu. Febri ke kiri, dia ke kanan untuk membantu Bayu Fikri di sana. Dan itu yang diharapkan memang karena pemain-pemain yang punya skill seperti ini memang kalau punya berapa opsi untuk dia itu bagus untuk pelatih juga tim. Kita tuh kalau lihat permainan kemarin itu jadi agak gimana ya? Yeah. Soalnya ketika melihat kiper juga nih, kiper kan itu baru juga dimainin lagi kan ya? Dika ya. Nah, iya tapi performanya udah ya cukup lah untuk pertama bermain lagi setelah 1 tahun ya. Betul. Secara umum terutama untuk kiper, saya tidak terlalu terkejut karena kiper Persib kecuali Teja ya. Kita nanti akan menantikan penampilan Teja. Tetapi kecuali Teja waktu itu memang pelatih Lucius Passos. Lucius Passos sudah melatih Mada Wirawan, kemudian Dika Bayangkara, lalu ada Deden Natsir juga waktu itu, bahkan Safil ya, bahkan Safil juga Akil Safil bahkan juga ikut latihan sejak Desember. Mereka dibawa ke tempat fitness lah, bahkan dibawa juga ke tempat bela diri tuh. Karena hanya untuk melatih kecepatan tangan. Iya. Kemudian di lapangan, jadi ketika mereka penampilan kiper ini bagus, saya tidak terlalu terkejut karena mereka sudah latihan duluan. Karena memang sebenarnya latihan kiper kan tidak membutuhkan tim banyak kan ya. Ada beberapa selain pelatih kiper ada, tapi mereka bikin tim kecil. Dan kalau kita saya lihat mengamati di Instagram Persib, kemudian juga Instagram pribadi para pemain itu ya memang cukup menjanjikan untuk posisi kiper. Jadi saya tidak terlalu kejut untuk kiper. Nah, mungkin Teja ini karena Teja baru bergabung setelah Piala Menpora fix digelar dan Persib mempersiapkan tim. Nah itu dia belum sempat latihan seperti yang diikuti Dika Bayangkara, Mada juga Deden Natsir ya. Tapi kayaknya mungkin kalau Teja juga sudah cukup berpengalaman dengan penampilan sebelumnya ya, dan bisa mantap juga untuk bergabung sama teman-teman yang lain. Nah ini kalau secara keseluruhan sebetulnya Persib udah ini ya, kalau untuk liga ini udah siap lah kayaknya ya. Saya pikir belum sih sebenarnya. Belum 100%, tetapi ada gambaran bahwa misalnya Ahmad Juprianto memang sudah dipersiapkan untuk 2 posisi. Waktu lawan Bali United dia menggantikan dari Kusnandar untuk membantu lini tengah sebagai gelandang bertahan. Nah kemudian
waktu lawan Persita dia ditempatkan sebagai bek tengah bersama Victor Ibonevo. Dan saya melihat juga itu memang ada dua rencana ya. Satu rencana untuk mencoba duet dia dengan Ibonevo. Kemudian di laga perdana juga mencoba kerjasama dia dengan Nick Kuipers juga. Karena waktu itu Nick Kuipers main, dia juga main kan. Ya, nah kemungkinan itu yang akan terjadi di pertandingan ketiga. Ini kalau Robert sebetulnya punya banyak alternatif kali ya untuk bisa membentuk tim Persib ini ya. Betul, akhirnya banyak alternatif seperti Jufrianto misalnya atau Frits Butuan dulu di Liga 1 kalau nggak salah dari yang 3 pertandingan itu Frits Butuan itu ditempatkan sebagai gelandang sayap di posisinya Febri, dia bertukar dengan Febri di Haryadi. Tetapi kemarin dalam 2 pertandingan sendirian jadi striker dan mencetak gol dalam 2 laga berturut-turut. Dan kelihatannya karena itu terutama gol yang waktu lawan Persita kelihatannya memang dia sudah mendapatkan feel yang sama dengan Wander Luiz untuk kerjasama di lini depan. Nah itu menarik untuk saya dan menjanjikan untuk Liga 1 nanti. Iya, haus gol kayaknya. Kalau ini udah ada kesempatan sapu aja langsung masuk. Gitu ya. Betul. Ini beda dengan Wander Luiz yang pada laga kemarin itu waktu bersama lawan Persita, ya kok ini aja ya ngasih ke orang ke temannya dulu, nggak langsung gitu ya. Betul. Memang saya sebenarnya punya kredit khusus untuk pemain yang satu ini. Memang waktu di Liga 1 dia diragukan waktu awal didatangkan Persib, dia diragukan ya. Karena mungkin belum banyak dikenal ya, dia bukan salah satu pemain yang dikenal di Asia juga, tapi akhirnya diambil dan dia datang bersama Vinicius waktu itu sama-sama dari Brazil. Viniciusnya Depak, dia diambil. Nah kemudian ternyata dia setelah 3 laga itu dia menjadi top scorer sementara ya, Liga lagi. Nah kemudian dia Piala Menpora ini dia sempat juga diragukan tampil karena dia gabungnya belakangan juga. Iya benar-benar. Iya, hanya berapa hari sebelum Persib berangkat gitu ke Yogyakarta dan dia baru berlatih di sana. Tetapi ketika dia diberi kepercayaan, dia memberi kontribusi dengan cara lain. Waktu lawan Bali United dia terlibat dalam gol yang dicetak Frits Butuan juga, dia memberikan cutback ya. Kemudian lawan Persiraja dia membuat 2 assist untuk gol Frits Butuan dan juga gol Esteban Vizcarra. Ada satu memang shoot on goalnya itu, tetapi jauh, memang jauh. Mungkin itu yang belum karena dia belum sempat latihan banyak. Tetapi saya pikir seiring waktu nanti seiring latihan juga dan persiapan Persib, dia akan menemukan kembali feeling goalnya. Iya, tetapi performa terbaiknya ya. Sejauh ini dia sudah menunjukkan bahwa dia tetap bisa berkontribusi penting ya, karena sejauh ini dia yang top assist. Benar. Karena banyak memberi dibanding dia ini sendiri ya. Dia jadi lebih ke tembok pemantul untuk sementara di 2 pertandingan ini karena memang posturnya bagus. Ketika ada umpan jauh, dia yang bisa memantulkan ke teman-temannya. Oke Tribuners dan para bobotoh, demikian kita kupas sedikit tentang Persib Bandung. Tentunya ini bakal menjadi bahan perbincangan juga, bahan gosip-gosip sama teman-teman bobotoh nih ya. Ya kan begitu kan, biasanya begitu. Dan kita akan lebih banyak lagi berbincang ke depan di pekan depan ini, lebih seru lagi, Persibnya makin oke. Dan mudah-mudahan kita semuanya pada sehat, patuhi terus protokol kesehatan. Oh iya, jangan lupa nih channel kita harusnya di subscribe juga buat yang belum ya. Iya, betul. Dosa lo kalau enggak. Oke, Tribuners, kita kayaknya sampai di sini dulu perbincangan kita di ngobrol Persib Bandung. Saya Diki Fadiar Juhud dan juga Tarsis Utomo. Pamit dari ruang Anda semua. Terima kasih atas atensi Anda semua. Tetap protokol kesehatannya dijaga, cuci tangan, jaga jarak, dan juga buat Anda yang akan beraktivitas, kenakan masker kemana-mana ya. Oke, pamit dari ruang Anda semua. Love, peace, and respect.